Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada, teman-teman podcast Muawata. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita baru saja mengulas hasil wawancara bersama seorang aktivis yang juga pimpinan di salah satu media online yang selama ini konsisten mengangkat isu korporasi di Kabupaten Pohuwato. Dari perbincangan tersebut kita mendapatkan gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana relasi antara korporasi, pemerintah daerah dan masyarakat masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Narasumber menekankan bahwa keberadaan korporasi seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi investasi dan keuntungan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana dampaknya dirasakan secara adil oleh rakyat itu sendiri, mulai dari transparansi pengelolaan sumber daya alam, tanggung jawab sosial perusahaan, hingga keberanian membuka ruang kritik publik. Wawancara ini mengingatkan kita bahwa peran media dan aktivis sangat penting sebagai penjaga keseimbangan agar suara rakyat tidak tenggelam dan agar keadilan yang dijanjikan tidak hanya berhenti di atas kertas. Baik, dan mari kita dengarkan penyampaian yang diulas sebegitu rapinya, sebegitu santunnya, hasil wawancara kami bersama narasumber yang kami sebut Yopi Latif, seorang pemuda yang punya daya kritikus luar biasa yang ada di Kabupaten Pohuwato, yang sering-sering kami pantau mengangkat soal isu-isu korporasi yang ada di Kabupaten Pohuwato. Dan mari atensi saya menulis kaitan dengan adanya perusahaan yang ada di Kabupaten Pohuwato, yakni terkait keterbukaan publik, di mana perusahaan ini atau korporasi ini seolah menutup diri terhadap masyarakat, baik LSM, jurnalis, dan juga tokoh-tokoh yang seharusnya mengetahui apa saja progres dari perusahaan tersebut. Kita lihat kondisi Pohuwato saat ini. Di Kabupaten Pohuwato itu banyak sekali perusahaan yang besar. Akan tetapi dari segi ekonomi Kabupaten Pohuwato itu jauh. Angka kemiskinan tidak berkurang. Bahkan untuk akses masyarakat bekerja di perusahaan itu sangat minim. Karena beberapa aturan yang diterapkan perusahaan itu terlalu berat untuk masyarakat. Dan saya paling banyak menyoroti terkait dengan perusahaan tambang. Kenapa perusahaan tambang saya soroti? Karena saya melihat dari CSR-nya tidak jelas. Amdalnya juga tidak terbuka dengan kita masyarakat. Bahkan ada beberapa kali kemarin itu ada sosialisasi terkait dengan blasting atau peledakan, mendapat penolakan dari masyarakat, tapi perusahaan tetap melakukan itu. Jadi blasting tetap dilakukan, Bung Yopi? Ya. Waduh. Sebagaimana beberapa video yang beredar, bahkan ada informasi bahwa yang memvideokan itu dikeluarkan dari perusahaan, tapi perusahaan memberikan opini kembali bahwa yang mana mereka memang sudah habis kontrak. Terus kemudian ketidakadilan sosial. Kenapa saya sering menyuarakan ketidakadilan sosial? Seharusnya dengan hadirnya perusahaan tambang, masyarakat ini sudah bahagia. Kenapa saya bilang bahagia? Dengan adanya investasi seharusnya kan mendongkrak perekonomian di daerah. Tapi sampai dengan saat ini kita lihat masih banyak problem yang terjadi di perusahaan. Salah satu contohnya itu kaitan dengan tali asi. Penyebutan tali asi ini saya rasa itu tidak pas, karena tali asi itu kan kalau diartikan itu cuman kasih sayang perusahaan.
Artinya Bung Yopi? Ya, karena mereka sebagai warga negara sesuai dengan pasal 33 ayat 3 kan, di mana air, bumi itu, bumi, air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lantas kan ada muncul klaim perusahaan bahwa tanah itu milik negara. Oh, ini menarik ini. Tanah itu milik negara. Sementara berdasarkan undang-undang itu tanah itu memang milik negara, tapi bisa dikelola oleh rakyat untuk kemakmuran rakyat. Dengan hadirnya perusahaan malahan justru memaksa masyarakat untuk keluar dari areal pertambangan itu. Iya. Sementara beberapa bukti yang sempat kita lihat beredar di media sosial terkait dengan IUP itu kan ada kontribusi dari masyarakat. Secara otomatis wilayah 100 hektar itu adalah milik masyarakat. Karena ada partisipasi masyarakat di situ. Lantas ada klaim bahwa itu tanah negara. Makanya Lucu juga. ya, harga tanah itu tidak lebih dari harga permen, Pak. Dalam satu lokasi saja ada yang 2 juta, 3 juta. Waduh. Sementara anak cucu mereka itu kan tanah dikelola sebelum ada Indonesia, Pak. Wilayah pertambangan di Pohuwato itu, di Pani itu dikelola turun temurun. Lantas tiba-tiba ada korporasi mengklaim bahwa itu tanah negara. Dipaksalah masyarakat ini untuk menerima tali asi. Ya. Kemarin kan kita lihat 21 September 2023 Ya, tragedi memilukan pembakaran kantor bupati. itu kan terbakarnya kantor bupati. Sampai itu kan dikatakan bahwa lumpuh perekonomian di Kabupaten Pohuwato ya jelas. Tapi lantas kenapa dia sampai terbakar? Kita harus cari akar permasalahannya ini apa. Kenapa sampai kantor bupati ini terbakar? Berarti itu adalah satu titik jenuh masyarakat. Ketika meminta solusi terhadap pemerintah tidak ada jawaban yang mereka terima. Lantas mereka dipidanakan, dipenjarakan. Akan miris sekali kita sebagai media, wartawan, kita harus menyoroti persoalan ini. Sebagai kerja sosial itu kita harus melihat masyarakat. Satu contoh lagi, kemarin masalah pertambangan ilegal sering dihantam. Ya, secara hukum itu salah, Pak. Tapi secara hukum sosial, lantas mereka mau beri makan anak istri ya. Hajat hidup. Hajat hidup orang banyak. Hasilnya dari tambang, Pak. Oke, stop dulu Bung Yopi. Menurut Anda solusi realistis dengan persoalan yang terjadi politik pertambangan, entah itu pertambangan yang bertalian dengan perusahaan maupun yang jadi sorotan soal tentang tambang ilegal, apa pesan-pesan moral yang ingin disampaikan? Lalu kemudian yang terakhir, apa pesan kepada Bapak Presiden terkait persoalan rakyat penambang yang hari ini masih menuntut soal tentang ganti rugi lahan? Pertama, saya berharap dari pihak korporasi, pihak perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Pohuwato itu harus ada keterbukaan publik. Kenapa harus ada keterbukaan publik? Ya. Biar masyarakat tahu apa saja yang mereka lakukan di Kabupaten Pohuwato. Toh? Terus yang kedua, lebih perhatikan masyarakat dari segi ekonominya, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan beberapa hal yang berkaitan dengan masyarakat itu masuk dalam CSR. Oke, jadi tolong stop. Semoga diskusi publik ini membuat pemahaman publik semakin terus mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah maupun sentuhan dari perusahaan itu sendiri kepada masyarakat. Ya, itu dari segi. Ada harapan terakhir? Dari segi perusahaan. Terus untuk pemerintah, kan saat ini kan kita lihat kan viral sampai ada anggota DPRD provinsi yang menyoroti pertambangan ilegal. Ya. Kan seharusnya dia sebagai legislator atau seorang alek, dia
ketika dia menyoroti soal pertambangan ilegal harus ada solusi Pak yang Ya. diberikan. Oh, yang sidak itu, Bung Ya, Yopi. Oh, iya. kan kasihan. Bukan. Ya, Ketika masyarakat dihentikan secara paksa dengan alasan menunggu IPR, apakah IPR itu akan keluar dalam 1-2 hari? Kan tidak mungkin. Oh, jadi berikan solusinya apa? Ketika mereka dihentikan aktivitas pertambangan ilegal, yang katanya Ya. solusinya bagaimana? Sementara kita tahu sendiri pengurusan IPR ini agak sulit. Untuk Kabupaten Puatu sendiri saja sampai dengan hari ini kan tidak jelas kapan dia terbit. Jadi sambil menunggu kepengurusan IPR, biarlah rakyat mengelola sumber daya alam berdasarkan amanah konstitusi. Bung. Ya, itu sebenarnya. Ya, oke. Kalau memang dia IPR-nya dipercepat, toh bisa 1-2 hari, tidak apa-apa mereka berhenti. Tapi kalau dengan bulan, tahun, kasihan anak mereka makan apa? Betul.